Assalamualaikum, selamat datang di Storytime with Bubun. Ada cerita apa ya hari ini? Mengejar Bulan di Masjidil Aqsa. Penulis Fadilah A. Muzakkar. Ilustrasi Taufik Besari, Raisa Azalia, Anneke Deva, Dia Asfa, Aulia, Alia Anggasari. Diterbitkan oleh Gulali Books. Untuk Atta dan semua adik-adik pejuang di Palestina. Dahulu, setiap Kamis sore, Atta selalu pergi bersama ayah untuk mengejar bulan. Maksudnya, Atta dan ayah akan pergi untuk melihat bulan dari suatu tempat dan harus sampai ke rumah sebelum bulan hilang dari pandangan. Itu yang Atta sebut dengan mengejar bulan. Iya, hanya Atta dan ayah, begitu spesial. Atta pun selalu menunggu-nunggu tradisi mingguan itu dengan tidak sabar. Kadang ayah dan Atta mengejar bulan dari perbukitan, dari taman kota, atau dari tepi pantai. Memang semua tempat itu sangat indah, tetapi Atta malah lebih suka cerita ayah ketika mereka duduk sambil mengagumi bulan. Di antara banyak cerita, ada satu yang selalu Atta minta untuk ayah ulang, yaitu cerita perjalanan ayah dan kakek ketika ayah masih kecil dulu. Iya, kakeklah orang yang memulai tradisi jalan-jalan ini. Kemudian ayah melanjutkan kebiasaan itu dengan anak-anaknya, Atta dan Dina. Namun cerita perjalanan ayah dan kakek membuat Atta sangat cemburu karena kakek selalu membawa ayah ke tempat yang sama, yaitu Masjidil Aqsa. Sementara Atta sama sekali belum pernah mengunjunginya. Ayah menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj, kunjungan Umar bin Khattab, perjuangan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dan banyak lagi tentang Masjidil Aqsa. Semua cerita itu membuat Atta mengimpikan kunjungan ke masjid bersejarah tersebut. Tapi sayangnya, hingga ayah meninggal dunia sebulan yang lalu, Atta masih belum pernah ke sana. Hal ini disebabkan oleh pembatasan wilayah, sehingga orang dari luar Al-Quds tidak diizinkan untuk masuk ke Masjidil Aqsa. Kini Atta, ibu, dan Dina tinggal di rumah kakek. Rumah kakek berada di Silwan, yaitu sebuah kawasan di sebelah Al-Quds. Karena menetap di daerah itu, sekarang Atta sudah bisa mengunjungi Masjidil Aqsa. Atta begitu tidak sabar untuk melihat kubah batu, karena itu adalah bagian utama dari cerita ayah tentang Isra Mi'raj. Harapan Atta untuk mengunjungi Masjidil Aqsa bersama ayah memang sudah pupus. Namun Atta berharap dengan melihat kubah batu nanti, ia bisa meredam kerinduannya terhadap ayah. Hari yang Atta tunggu-tunggu pun datang. Ia akan mengunjungi Masjidil Aqsa untuk pertama kali dalam hidupnya. Atta sangat bersemangat, sampai-sampai dadanya tidak berhenti berdegup. Di saat yang sama, sebenarnya Atta juga khawatir. Bagaimana kalau rasa rindunya pada ayah makin kuat karena mengunjungi tempat yang selalu ayah ceritakan. Panglima Atta, kakek tunggu di luar ya. Buruk kita sudah siap, panggil kakek dari balik tirai. Hah? Mana mungkin ada buruk? Atta bertanya dalam hati. Karena penasaran, Atta mengambil jaketnya dan bersegera keluar rumah. Di sana, kakek sudah siap di balik kemudi mobil. Panglima, ayo segera naik. Si buruk akan segera meluncur, seru kakek. Jadi si buruk yang kakek maksud adalah mobil kakek? Tanya Atta dalam hati. Buruk itu yang ditunggangi Rasulullah kan, kek? Ketika pergi ke Masjidil Aqsa di malam Isra Mi'raj dulu. Tanya Atta, mengulang kisah yang sudah ia hafal di luar kepala. betul Panglima. Atta tahu ceritanya. Tanya kakek. Waktu itu Rasulullah berbaring di area Masjidil Haram di kota Mekah. Lalu malaikat Jibril datang dan bangunin beliau. Terus malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa di kota Al-Quds dengan mengendarai buruk. Maksud Atta naik mobil kakek ini? Tanya kakek jenaka. Bukan dong, kek. Buruk yang Rasulullah tunggangi waktu itu adalah hewan berwarna putih, kek. Tapi
menunduk, lalu matanya berkaca-kaca. Ayah, Atta rindu sekali. Ucap Atta dalam hati. Ia menarik nafas untuk menguatkan dirinya, lalu menatap kakek. Atta cuma tahu itu aja, Kek. Dulu ayah janji mau cerita lebih banyak tentang Burok. Namun ternyata ayah dipanggil Allah duluan. Jawab Atta dengan raut muka sedih. Kakek pun tersenyum. Dalam hatinya, kakek berdoa agar Allah menguatkan Atta. Selain berwarna putih, di badan buruk terdapat pelana dan tali kekang. Ukuran buruk itu sedikit lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari bagal. Walaupun tidak begitu besar, langkah kaki buruk jauh sekali. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu kembali lagi hanya dalam satu malam. Kata kakek sambil menjulurkan tangannya ke depan sejauh-jauhnya. Nah, karena kita juga mau ke Masjidil Aqsa, kita panggil mobil kakek ini si Buruk saja, biar seperti Rasulullah. Ucap kakek sambil tergelak. Atta pun mengangguk setuju. Tidak lama setelah itu, mereka sampai di area parkir dekat gerbang Damaskus. Atta takjub. Ternyata rumah kakek hanya berjarak sekitar 15 menit dari Masjidil Aqsa. Kakek memarkir mobil, lalu dengan sigap mengambil keranjang piknik. Dari sana, mereka berdua berjalan kaki ke Masjidil Aqsa. Ketika sampai di gerbang Damaskus, Atta terpana melihat kemegahannya. Tiba-tiba mata Atta berkaca-kaca. Kakek, Atta rindu ayah. Ucap Atta dengan suara bergetar. Ia ingat foto ayah dan ibu di depan gerbang ini. Ternyata gerbangnya lebih besar dan indah daripada yang terlihat di foto. Mendengar itu, kakek menatap Atta dengan hangat lalu memeluknya. Kakek juga rindu ayahmu, nak. Yuk doakan ayah ketika kita sholat nanti. Doa anak soleh adalah hadiah terbaik untuk seorang ayah. Ucap kakek. Atta mengangguk. Dalam hatinya ia berjanji untuk selalu mendoakan ayah. Kakek mencium kepala Atta lalu menggandeng pundaknya. Mereka bergegas masuk ke area Al-Quds. Atta dan kakek langsung disambut oleh suasana hiruk-pikuk di pertokoan di lorong Al-Quds. Semerbak wangi kopi juga langsung membuat Atta merasa segar. Sepanjang lorong, berbagai macam makanan, pakaian, dan souvenir terpajang rapi untuk dijual. Panglima Atta, mau beli kacang di toko yang mana? Tanya kakek. Kak, kakek tahu Atta mau kacang? Atta malah kembali bertanya. Bagaimana ya kakek bisa tahu kebiasaannya setiap jalan-jalan dengan ayah dulu? Pikir Atta heran. Kakek sudah tanya ibu tentang hal favoritmu ketika jalan-jalan. Jawab kakek sambil mengerlingkan matanya. Terima kasih, Kek. Ucap Atta sambil memegang tangan kakek lebih kuat. Atta langsung menuntun kakek ke penjual yang menarik perhatiannya. Setelah Atta memegang kacang dan susu untuknya dan kakek, diam-diam kakek membeli beberapa bungkus coklat tanpa sepengetahuan Atta. Kakek membayar semua belanjaan mereka, lalu mereka lanjut berjalan kaki menuju Masjidil Aqsa. Perjalanan yang mereka harus tempuh cukup jauh, yaitu sekitar 20 menit. Karena saat itu sedang ramai pengunjung. Di tengah jalan, Atta merasa kakek berjalan lebih pelan dari sebelumnya. Kakek capek ya? Ayo kita menepi dan minum dulu, kata Atta. Melihat bulir keringat kakek membuatnya khawatir. Terima kasih, nak. Karena sudah tua, kakek jadi mudah lelah. Ucap kakek sambil melihat raut wajah cemas Atta. Kakek tersenyum. Atta baik sekali, takut kakek kelelahan ya? Tanya kakek. Atta mengangguk. Tidak apa, Panglima. Kakek hanya sedikit lelah. Perjalanan menuju Masjidil Aqsa itu luar biasa. Atta tahu apa kata Rasulullah tentang perjalanan kita. Perjalanan ke Masjidil Aqsa, Kek. Atta nggak tahu, Kek. Jawab Atta setelah berusaha menemukan jawabannya.
Rasulullah memerintahkan kita untuk berusaha mengunjungi Masjidil Aqsa, sebagaimana kita mengunjungi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi, Masjidil Aqsa adalah tempat suci ketiga umat muslim. Ada banyak sekali keutamaannya, juga pahala yang diberikan untuk mereka yang sholat di sana. Tutur kakek. Wah, keren banget ya, Kek. Ucap Atta. Pikirannya melayang membayangkan perjalanan hebat ketiga tempat suci itu. Betul, Atta. Nah, kakek sudah enakan nih. Yuk kita lanjutkan perjalanan lagi, Panglima. Ucap kakek. Mereka pun kembali menelusuri lorong panjang di kota Al-Quds. Setelah menempuh lorong yang ramai penjual itu, akhirnya sampailah mereka di gerbang kota Nin, salah satu dari 14 gerbang Masjidil Aqsa. Atta merasa begitu gugup. Apakah ini sungguhan? Ia akan segera melihat Masjidil Aqsa yang sudah lama ia impikan. Kakek pun membuka pintu megah berwarna hijau yang ada di ujung lorong. Di balik daun pintu itu terlihat kubah emas yang sudah lama Atta impikan, yaitu kubah batu. Air mata Atta pun tumpah. Inikah Masjidil Aqsa yang begitu ayah cintai? Inikah tempat Isra Mi'raj Rasulullah dulu? Ayah, Atta akhirnya bisa ke sini ya. Masjidnya begitu indah. Apakah itu yang membuat ayah begitu mencintai tempat ini? Dengan lembut kakek mengusap kepala Atta dan menuntunnya menaiki tangga. Lalu mereka duduk di tepi tangga untuk beristirahat. Atta masih mau main tebak-tebakan? Tanya kakek setelah melihat Atta kembali tenang. Walau Atta masih teringat ayah, ia menarik nafas panjang lalu mengangguk. Kalau Atta bisa jawab, kakek akan kasih Atta coklat. Mendengarnya, Atta langsung semangat. Bayangan kelezatan coklat membuatnya menelan ludah. Aku akan coba jawab, ujarnya dalam hati. Atta tahu nggak bangunan apakah yang ada di depan kita ini? Tanya kakek. Ini kubah batu kan, Kek? Foto kakek dan ayah diambil depan kubah ini kan? Kata ayah, di sini ada batu yang dipijak Rasulullah sebelum naik ke langit di malam Isra Mi'raj. Ucap Atta yang masih belum percaya kini kubah itu ada di depan matanya. Masya Allah, Atta, betul. Atta hebat sekali. Ini coklat untuk Atta, kata kakek sambil menyodorkan coklat. Dengan sigap dan sumringah, Atta membuka dan langsung memakan coklatnya. Coba lihat ke arah sana. Atta lihat tembok di sela-sela pohon cemara itu. Ucap kakek sambil menunjuk ke arah barat daya. Atta mengarahkan pandangannya ke tembok besar yang tersusun dari batu di sana. Itu adalah tembok buruk, tak? Kabarnya dulu Rasulullah memarkir buruk di sana sebelum beliau sholat 2 rakaat dan melanjutkan perjalanan untuk naik ke langit. Mendengar itu, Atta seketika merinding. Ia menyadari dia berada di tempat kejadian cerita favoritnya yang selalu ia dengar dari ayah. Nah, sekarang kita akan sholat maghrib di Masjid Al-Qibli ya, Pak. Ucap kakek sambil kembali menuntun Atta menyusuri halaman Masjidil Aqsa. Coba Panglima jawab, kenapa namanya Masjid Al-Qibli? Tanya kakek. Atta kira-kira aja boleh ya, Kek? Tajuk Atta. Kakek pun mengangguk sambil tertawa. Karena Masjidil Aqsa ini dulunya adalah kiblat sebelum umat muslim sholat menghadap Masjidil Haram. Masya Allah, bagaimana Atta bisa menebak seperti itu? Hebat sekali Atta, kata kakek sambil mengusap kepala Atta. Karena kibli terdengar seperti kata kiblat, Kek. Jawab Atta dengan muka sumringah sambil menerima coklat dari kakek. Betul Atta, kibli memang diambil dari kata kiblat. Banyak orang yang salah paham, mengira bahwa Masjidil Aqsa hanya Masjid Al-Qibli ini atau hanya kubah batu itu, kata kakek sambil menunjuk keduanya. Padahal Masjidil Aqsa adalah semua area yang dibatasi tembok ini. Masjid Al-Qibli dan kubah batu adalah bagian dari Masjidil Aqsa. Lanjut kakek menjelaskan sambil menunjuk semua tembok pembatas Masjidil Aqsa. Berarti Masjidil Aqsa luas sekali dong, Kek? Atta bertanya takjub. Iya, Tak.
Yuk kita lihat peta ini. Ajak kakek sambil membuka peta Masjidil Aqsa yang tersimpan di kantongnya. Dengan semangat, Atta langsung bertanya berbagai hal untuk memahami peta tersebut. Ayo masuk, kita zikir sore sambil menunggu azan maghrib. Ucap kakek setelah Atta selesai mempelajari peta Masjidil Aqsa. Siap, Komandan. Kata Atta sambil menegakkan badannya dan membuat gerakan hormat ke kakek. Mereka tertawa bersama. Ketika masuk masjid, Atta tercengang melihat keindahan yang ada di dalamnya. Terhampar di depannya sajadah merah yang elegan, berpadu lampu-lampu terang yang tergantung cantik, serta tembok kokoh yang berkesan antik. Juga para jemaah masjid yang sedang sibuk membaca Al-Quran, berzikir, ataupun sekedar berbicara satu sama lain. Masya Allah, indah sekali. Tidak heran ayah suka sekali tempat ini, ucap Atta dalam hati. Walaupun azan belum berkumandang, ternyata masjidnya sudah lumayan ramai. Dengan gerak cepat, Atta dan kakek duduk di barisan tengah. Mereka membaca zikir sore sampai azan maghrib berkumandang. Tidak lama setelah itu, sholat maghrib pun dimulai. Kemerduan suara imam membuat semua jemaah begitu khusyuk. Mereka turut menghayati ayat-ayat Al-Quran yang terlantun indah. Tiba-tiba, perut Atta terasa agak mulas. Aduh, jangan sampai kentut. Sholat di Masjidil Aqsa kan pahalanya banyak sekali, ucap Atta dalam hati. Ayo tak fokus, khusyuk. Kalau sholatmu nggak sah karena nggak khusyuk, kamu rugi banget tak. Atta berusaha kembali khusyuk dan perlahan perutnya kembali nyaman. Selesai sholat maghrib, Atta dan kakek kembali ke kubah batu untuk berfoto. Langit pada malam itu begitu cerah, sehingga keindahan bulan terlihat begitu jelas. Bintang-bintang yang bertebaran juga bersinar sangat terang. Sesampainya di sana, kakek teringat sesuatu. Atta, kakek ada hadiah titipan ibu untuk Atta, kata kakek sambil menyodorkan kain kefiah berwarna merah dan putih. Ini adalah kefiah ayah, tak. Kain yang sama yang dulu ayahmu pakai ketika berfoto di depan kubah batu ini. Mendengar perkataan kakek, Atta tiba-tiba menangis sambil menggenggam kuat kain itu. Insya Allah ketika Atta besar nanti, Atta juga akan membela Masjidil Aqsa seperti ayahmu, ucap kakek sambil memeluk Atta yang terseduh-seduh. Dengan bantuan kakek, Atta melilitkan kain itu di lehernya, persis seperti cara ayah memakainya dulu. Yuk kita foto, nanti kita kirim fotonya ke ibu. Pasti ibu senang, ajak kakek. Siap, kek. Mereka pun berfoto bersama dengan berbagai pose. Yang terakhir Atta sendiri ya, nanti kita kirim ke ibu juga, ucap kakek. Oke, kek, ujar Atta. Dengan sigap, Atta berpose meniru gaya ayah. Cekrek. Yuk langsung kita kirim. Atta siapkan kalimatnya ya. Nanti kakek rekam suaranya dan kirim ke ibu, ujar kakek. Ketika Atta siap, kakek menekan tombol rekam dan mendekatkan telepon genggamnya ke Atta. Assalamualaikum ibu sayang. Akhirnya Atta bisa ke Masjidil Aqsa. Terima kasih ya bu, sudah kasih Atta kefiah ayah. Tunggu Atta di rumah ya. Kakek tersenyum mendengar ucapan Atta. Setelah selesai merekam pesannya, kakek langsung memencet tombol kirim. Mereka kembali berjalan dengan komando Atta ke tempat pilihannya. Akhirnya mereka akan mengejar bulan dari halaman Masjidil Aqsa. Sesampainya di sana, Atta dan kakek dengan sigap menggelar tikar. Mereka lalu duduk bersebelahan sambil melihat bulan. Kakek tahu kalau dulu Atta dan ayah suka mengejar bulan, tanya Atta. Yang kakek jawab dengan anggukan. Nanti kita jangan pulang terlalu malam ya kek, biar Atta bisa mengejar bulan lagi. Jadi nanti kita masih bisa lihat bulannya sampai rumah sebelum ia hilang dari pandangan. Siap komandan, seru kakek sambil berhormat kepada Atta. Mereka pun tertawa bersama. Melihat bulan selalu membuat Atta tenang, apalagi dari Masjidil Aqsa. Rasanya dada Atta begitu hangat saking senangnya. Ayah, sekarang kakek yang antar Atta melihat bulan di tempat yang selalu ayah ceritakan dulu.
Terima kasih ya sudah buat Atta cinta sekali dengan Masjidil Aqsa. Atta janji akan jadi laki-laki hebat seperti ayah, bisik Atta dalam hati. Kakek, terima kasih ya. Atta senang sekali akhirnya bisa ke Masjidil Aqsa, ucap Atta sambil memegang lengan kakek. Alhamdulillah, sama-sama nak. Kakek juga sangat bahagia. Semoga Atta selalu senang dan bisa terus mengunjungi Masjidil Aqsa ya, kata kakek sambil merengkuh Atta dalam rangkulannya. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah, sudah selesai cerita hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay tune terus di Storytime with Bubun ya. Dadah, Assalamualaikum.